Sebagian besar dari kalian, termasuk aku, kalau dengar kata Romawi pasti bakal kepikiran tentang gladiator atau bangunan Koloseum. Ya nggak salah sih, karena bangunan tersebut memang peninggalan Romawi kuno. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya buat bahas tentang peradaban Romawi kuno. Gimana sih peradaban Romawi kuno itu? Yuk, langsung aja kita bahas. Peradaban Romawi kuno. Bangsa Romawi sebenarnya terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi, yaitu ketika satu kelompok suku Tribes atau Indo-Eropa yang disebut Latia memasuki Italia dari utara dan bermukim di Latium atau lembah sungai Tiber, lebih tepatnya terletak di semenanjung Apennina atau Italia sekarang. Suku Latia ini kemudian bersatu untuk melindungi mereka dari musuh-musuh seperti bangsa Etruska. Bangsa Latia bersatu yang diwadahi dalam sebuah liga yang dinamakan Roma. Kalau kalian pernah dengar tentang bahasa Latin yang dipakai oleh orang Roma, ya asalnya dari suku Latia ini. Lanjut, peradaban Romawi kuno dikenal dengan mitologinya. Bisa dikatakan kalau munculnya peradaban ini itu digadang-gadang karena sebuah mitos atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satu cerita mitos yang dipercaya oleh masyarakat adalah tentang Remus dan Romulus yang merupakan saudara. Mereka adalah keturunan Aenas dari Yunani. Kedua bersaudara ini merupakan anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troy yang ditinggalkan dalam keranjang sungai Tiber, yaitu tempat mereka ditemukan oleh seekor serigala betina. Serigala itu kemudian merawat mereka sampai seorang gembala menemukan mereka dan kemudian membesarkannya. Hingga kini, gua serigala itu dianggap sakral bagi masyarakat Romawi. Mereka menjadikan gua tersebut sebagai kuil di Bukit Palatinus. Nama kota Roma tersebut merupakan nama yang diberikan oleh Romulus setelah mengalami pertengkaran dengan Remus tentang nama kota tersebut. Sehingga Romulus membunuh Remus. Menurut masyarakat Romawi, legenda ini terjadi pada tahun 753 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno dimulai di Sungai Tiber, sungai terpanjang ketiga di semenanjung Italia. Kota Roma dibangun di hilir sungai ini dan berkembang menjadi titik penting peradaban baru di Mediterania. Pada perkembangannya, Romawi tumbuh menjadi institusi politik besar yang menguasai Laut Tengah. Nah, luas wilayah yang dimiliki Romawi pada masa kebesarannya ini merupakan yang terbesar kedua setelah kekuasaan Alexander Agung pada masa kuno. Keberadaannya di Laut Tengah membentuk Romawi sebagai sebuah negara kuat yang ekspansif. Berbeda dengan kekuasaan Mediterania lainnya yang lebih berfokus pada negara yang subsisten. Tidak seperti bangsa Yunani yang unggul dalam upaya intelektual dan seni, bangsa Romawi mencapai kehebatan dalam institusi militer, politik, dan sosial mereka. Nah, dalam peradaban Romawi kuno, hanya terdapat 3 lini masa penting di dalamnya. Apa aja sih? Yang pertama, kerajaan, masa kerajaan, yang terjadi pada tahun 753 sebelum Masehi hingga 509 sebelum Masehi. Masa ini adalah masa-masa awal banget nih ketika kota Roma berdiri. Masa ini merupakan lanjutan dari kehidupan Romulus. Pemerintahan di zaman kerajaan ini diperintah oleh para raja. Raja yang meletakkan dasar agama kerajaan Romawi yaitu adalah Raja Pompilius. Raja yang menyusun cara-cara pemerintahan dan perundang-undangan adalah Raja Servius Fulvius. Dan raja didampingi oleh Dewan Penasihat atau Comitia Curiata yang terdiri dari kepala-kepala suku. Bentuk pemerintahan kerajaan ini berlangsung cukup lama, tetapi hal tersebut tidak menjadikan kerajaan Romawi menjadi sebuah kerajaan besar. Kekuasaan ini tidak mampu mengakomodasi keinginan bangsawan baru yang ekspansif. Hal itulah menyebabkan pengubahan struktur pemerintahan Romawi dari kerajaan menjadi republik kuno yang didominasi oleh aristokrat. Yang kedua, masa republik yang terjadi pada tahun 509 sebelum Masehi hingga 27 Masehi. Setelah berakhir masa monarki, Romawi kembali bangkit dengan sistem pemerintahan yang baru, yakni sistem republik yang diprakarsai oleh kaum patrisia atau kaum penguasa dan 4 orang dari kalangan rakyat biasa atau plebs.
Pemerintahan awal kekaisaran ditandai dengan Augustus Kaisar sebagai kaisar pertama, bersama anaknya yaitu Gaius Julius Caesar. Comitia Curiata dan Comitia Tributa dibentuk untuk menentukan keputusan publik dan pemangku jabatan melalui pemungutan suara. Pada masa ini, kepala negara dibentuk setiap beberapa tahun dan menangani beberapa bidang tata negara. Undang-undang dasar juga dibentuk sebagai cara pengawasan dan kontrol kekuasaan pada masa ini. Kemudian pada tahun 44 sebelum Masehi, bangsa Romawi menguasai Spanyol, Prancis, wilayah Eropa di selatan, Sungai Danube, Anatolia, dan Afrika Utara. Mereka juga menguasai Laut Mediterania. Dan kemudian selama 200 tahun, bangsa Romawi menjadi kekuatan dominan di Eropa. Lalu pada tahun 100 sebelum Masehi, terjadi pertikaian antara patrisia dan plebeian. Pihak militer membuka lowongan bagi para warga yang tidak memiliki tanah. Mereka diberi imbalan tanah dan status wilayah jajahan atas pengabdiannya itu. Pada masa ini terjadi perebutan kekuasaan di antara para jenderal, sehingga menyebabkan perang saudara. Kemudian pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar menjadi diktator seumur hidup. Kaum Republik membunuhnya dan segera setelah itu pun era Republik berakhir. Yang ketiga, masa kekaisaran yang terjadi pada tahun 27 Masehi hingga tahun 475 Masehi. Masa kekaisaran merupakan masa yang paling panjang. Kamu harus tahu dulu nih kalau kekaisaran itu berbeda dengan raja loh. Bahkan pada saat ini, mereka menghindari penggunaan kata raja sebagai pemimpin, karena raja terakhir mereka pada saat masa kerajaan merupakan raja yang dianggap tidak memiliki moral. Kaisar pertama Romawi adalah Octavianus atau Kaisar Augustus. Peletak dasar kekaisaran Romawi. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Asia Barat, dan sebagian besar Eropa. Ia berkuasa hingga tahun 14 Masehi. Kemunduran Romawi terjadi pada tahun 200 hingga 476 Masehi. Keadaan tersebut diperparah oleh wabah penyakit yang melanda Kekaisaran Romawi pada tahun 165 Masehi, sehingga populasi penduduk berkurang. Dengan hal ini, Kaisar Konstantinus pun berusaha memajukan kembali kekaisaran. Ia memilih dan mengangkat orang Kristen membangun gereja dan mengadakan konsili gereja, serta menjadikan agama Kristen sebagai agama negara. Dan kemudian pada tahun 330, ia memindahkan ibu kotanya ke Bizantium, kemudian mengubah namanya menjadi Konstantinopel. Kota ini menjadi sama besarnya seperti Roma, sedangkan bagian barat kekaisaran menjadi semakin lemah dan miskin. Setelah dijarah dan diserang oleh bangsa Barbar antara tahun 410 dan 455, kekaisaran bagian barat pun runtuh. Dan kaisar terakhir disingkirkan oleh bangsa Goth pada tahun 476 Masehi. Setelah itu kemudian kekaisaran barat digantikan oleh sejumlah kerajaan Jermatik. Sedangkan kekaisaran bagian timur tetap berdiri hingga tahun 1453 Masehi. Tak lama setelah itu pun kekaisaran Romawi Timur runtuh.